Hai, kembali lagi di channel Empalme Studio dengan saya Niko dan kami dapat pinjaman alat yang sangat menarik untuk dibahas. Ini dia Univiso Spark UV100. Alat ini merupakan mobile encoder yang katanya dapat membuka akses kita untuk melakukan kegiatan live streaming secara mobile. Katanya ya, di kantor studio televisi banyak yang menggunakan alat yang mirip seperti ini. Khususnya para wartawan yang berada di lapangan untuk di acara siaran berita secara live. Penasaran tentang alat ini? Yuk, mari kita review. Disclaimer dulu ya. Karena saya dapat pinjaman alat ini waktunya cuma semingguan, dalam waktu sesingkat itu saya usahakan sharing informasi dan tutorial sebanyak yang saya bisa dapatkan untuk teman-teman semua. Jadi yang kepo sama hal spesifiknya saja bisa cek timestamp-nya di deskripsi. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Pada dasarnya, Univiso Spark ini adalah sebuah encoder portable. Karena ini adalah sebuah encoder, berarti alat ini tuh bisa mengirimkan inputan video kita ke sebuah cloud. Nanti dari cloud itu akan mengirimkan ke platform-platform streaming yang kita tuju seperti YouTube, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Kalau kita lihat ya, permukaan bodi alatnya ini, bagian tengahnya itu bodinya terbuat dari metal. Bagian atas dan bawahnya nih masih berbahan plastik dan masing-masing ujungnya itu terdapat 4 lingkaran kecil yang terbuat dari karet. Ini tuh tampaknya agar tidak gampang licin ketika berdirikan alatnya di atas meja. Kemudian di bagian plastiknya ini tuh terdapat tekstur grid. Nah, tekstur grid ini tuh sekaligus sebagai tempat lubang ventilasi udaranya. Univiso Spark UV100 ini memiliki ukuran dimensi lebar 10,5 cm, tinggi 16,8 cm, dan tebalnya 4,3 cm. Untuk berat bobotnya itu di 650 gram. Jika kita lihat dari tampak depan, terdapat layar LCD berukuran 3 inci dan tulisan Univiso di bagian bawahnya. Kemudian di samping kanannya, dari paling atas itu ada mic intercom, lalu di bawahnya ada port SDI 3G, dan port HDMI 1.4. Ini untuk inputan ya. Lalu ada port HDMI 1.4 lagi untuk loop out. Kemudian 2 port USB, terakhir port RJ45 LAN. Kemudian di samping kirinya ini dari paling atas itu terdapat tombol power. Lalu ada 2 port USB. Kemudian ada 2 lubang SIM card tray yang jika kita buka, isinya masing-masing bisa taruh 2 buah kartu nano SIM. Lalu ada 1 port micro USB, port kontrol, dan terakhir untuk port DC power 15 volt. Pada bagian belakangnya, di bagian atas, terdapat lampu indikator baterai. Info singkat tentang alatnya di bagian tengahnya, dan terdapat lubang mounting 1/4. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh Univiso Spark UV100 ini, jika saya cek di websitenya, itu terdapat 15 fitur yang dituliskan. Pertama, ada up to 9 network connection. Berarti encoder ini tuh bisa menerima jaringan internet paling banyak sampai 9 jaringan. Nah, itu dari mana tuh jaringannya? Nah, jaringannya itu ada dari Wi-Fi dan dari port LAN RJ45. Kemudian ada 4 kartu SIM card yang bisa dimasukkan ke dalam SIM tray di sini. Lalu yang terakhir kan ada port USB tuh ada 4 biji. Nah, itu tuh bisa dipasangkan dengan modem mini yang colokannya berbentuk USB. Itu loh yang biasa dimasukkan kartu SIM card ke dalam USB terus kita colok ke laptop. Biasanya sih USB-nya ada antenanya gitu. Lah, kalau gitu totalnya ada 10 dong. Kok cuma 9 koneksinya? Nah, itu karena walaupun SIM card tray-nya itu bisa masukin 4 kartu, dia itu yang bisa aktif cuma 3 untuk mengaktifkan mobile cellular network support-nya. Jadi kalau misal mau pasang kartu 5G, kita harus pasang di SIM tray yang sesuai. Pokoknya kurang lebih kayak gini nih tampilannya. Kemudian di fitur berikutnya itu ada 3 inci touchscreen LED. Ini jadi kalau misalnya kita tekan, dia tuh bisa
kita atur settingannya. Seperti ini. Tuh. Kemudian SDI plus HDMI input, berarti alat ini bisa terima colokan inputan dari SDI maupun HDMI. Ini kalau misalnya teman-teman tanya, jika kita colokin dua-duanya, apakah inputannya dua-duanya akan masuk? Nah, ini sayangnya tidak, teman-teman. Hanya satu yang masuk, dan prioritasnya itu adalah SDI yang duluan. Kemudian ada fitur real-time video return back to the field crew. Nah, ini tuh maksudnya dia ini punya HDMI lookout. Jadi kabel HDMI bisa kita colok ke external monitor. Kemudian ada fitur Tele Voice IP for more efficient communication. Ini berarti maksudnya bisa disambungkan dengan intercom juga kalau misalnya teman-teman punya alat intercom. Lalu ada fitur bonding server with up to 4 SDI outputs plus up to 4 simultaneous IP streams per encoder. Ini tuh berarti dalam satu alat ini bisa bonding servernya katanya ya bisa kirim 4 outputnya melalui SDI. Dan bisa live ke 4 akun berbeda bersamaan di platform live streaming. Kemudian ada 2-hour built-in battery with support for external batteries. Jadi Univiso Spark ini kenapa ukurannya lumayan gede ya tebelnya? Karena sudah ada built-in baterainya. Jadi alat ini tuh bisa nyala tanpa kita colokin ke listrik dan awetnya sekitar up to 2 jam. Tapi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya mau streaming lebih dari 2 jam, kita juga dapat kabel powernya di paket pembeliannya. Jadi kita bisa live streaming yang lebih dari 2 jam gitu kalau misalnya dia stay di tempat. Kemudian ada fitur low latency NDI output, berarti ini bisa pakai fitur NDI ya untuk outputnya. Lalu fitur berikutnya ada Low Latency Streaming Protocol SRT, RTMP, HLS, UDP. Nah ini tuh berarti live streamingnya sudah support ya protokol yang rendah latensi tadi. Gampangnya ya sudah kompatibel lah pakai RTMP yang biasa kita sering pakai. Tapi kalau mau pakai SRT, HLS, dan UDP juga bisa. Kemudian Easy Remote Control, Touchscreen, and Web Access. Nah ini tuh berarti alat ini bisa kontrol selain dari alatnya langsung, kita juga bisa kontrol melalui HP smartphone dan di PC kita. Soalnya untuk pengaturannya secara remote itu bisa dilakukan di browser. Nanti saya akan tunjukin caranya. Landscape dan portrait screen mode switch, berarti kita bisa atur nih live streamingnya itu bisa output gambarnya secara horizontal atau vertikal. Kemudian ada fitur Operation Modes Live atau Rec and Live. Ini maksudnya pada saat pemakaian alat ini ada 2 mode yang disediakan. Yang satu adalah mode live streaming, tapi pas saat live itu bisa recording juga, atau khusus untuk recording saja. Kemudian ada fitur logo insertion, berarti ini kita bisa memasukkan logo kita selama live streaming nanti melalui alat ini. Cold shoe camera mount or belt pack carry-on. Kalau ini di paket pembeliannya, kita tuh bisa dapat aksesoris antara cold shoe atau tas pinggang untuk membawa alat ini. Kebetulan kami saat pinjam alat ini, kita juga dipinjamkan tas pinggangnya dan bentuknya kira-kira seperti ini. Kemudian ada PTZ kamera remote control. Alat ini berarti juga bisa kompatibel ya dengan pengaturan kamera PTZ. Nah, itu tadi 15 fitur yang diunggulkan dari alat ini. Untuk spesifikasinya, teman-teman bisa cek pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan cara pakai encoder ini jika kita mau setting secara langsung dari alatnya. Jadi sebelum kita menggunakan alat ini, pertama-tama tentunya kita perlu login dulu ya. Kita login, di sini bisa masukin kalau misalnya teman-teman sudah daftar di websitenya, nanti kita akan login di sini. Nah, untuk pengaturannya itu kita bisa tekan di ujung kanan atas ini. Jadi kalau misalnya ini kita tekan, dia akan ngebuka option menu nih. Nah, pertama tentunya di bagian awal itu hitungannya adalah 3 submenu sama apa isinya dalam menu tersebut. Misalnya ini di mode, ini kita bisa pilih untuk pengaturan recordnya atau live-nya. Seperti itu. Jadi ini mau digunakan modenya untuk apa? Apakah cukup dalam recording saja atau live streaming? Nah, kemudian di bagian bawahnya di mode video ini kita akan mengatur settingannya bagian video. Misalnya dari frame rate, ini kita mau pakai yang berapa FPS. Sesuai yang dispesifikasi ya, Univiso Spark ini bisa sampai 60 frame per second paling tingginya.
dan resolusinya itu paling tinggi di Full HD, yaitu di 1920 kali 1080 seperti itu. Nah, terus untuk rotasi ini adalah clockwise-nya, mau di 90 derajat atau 180 derajat atau 270 derajat. Nah, terus kodek. Nah, di Universal Spark ini ada dua kodek yang disediakan, yaitu versi H.264 sama H.265. Nah, untuk bitrate kita bisa atur berapa kbps, nanti bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan. Misalnya ini contoh di 4000 kbps, tapi kalau misalnya mau ganti juga bisa. Ini bisa kita hapus. Ini kita tab misalnya di 5000 fps. Seperti itu, udah. Nanti kalau sudah selesai, nah bitrate mode-nya kita disediakan ada dua, yaitu CBR (constant bitrate) sama FBR ya. Di sini FBR variable bitrate. Seperti itu. Ini tapi karena untuk kelancaran live streaming kita biasanya di constant bitrate. Kalau misalnya settingannya sudah, ini saya frame rate-nya saya ganti yang 29,97 ya. Soalnya kan kalau di NTSC kamera tuh yang 29,97. Kalau udah ini kita submit sampai ada tulisan sukses, berarti ini sudah setupnya udah kekunci. Seperti itu. Terus kemudian untuk bagian audio, nah kita bisa lihat pemilihannya. Ini ada bitrate bisa 64K, 128K, 192K. Pokoknya teman-teman bisa pilih sampai 320K. Seperti itu. Nah, untuk sample rate ada dua ya, biasanya kalau di audio bisa di 44,1 kHz yang paling bawah atau di 48 kHz yang atas. Hanya kalau saya biasanya 44,1 kHz saja sudah cukup. Nah, untuk audio mode itu juga ada AAC-LC sama AAC-HE. Nah, biasanya di LC aja udah cukup, kita submit. Kemudian berikutnya, nah ini adalah transfer. Nah ini yang latensinya yang biasanya berapa milisecond delay-nya kalau di OBS atau vMix. Biasanya 2000 milisecond ya. Itu udah standar untuk delay dari encode-nya sampai nanti bisa kepasang live streaming. Jadi bisa kita atur latensinya dari 500 milisecond paling kecil sampai 30.000. Cuma biasanya standarnya kita pakai 2000. Oke, server. Nah, ini server cloud yang dipakai di Universal Spark. Namanya ini kita biasanya nggak utak-atik. Nah, ini kalau misalnya LAN, kalau misalnya teman-teman colok di sini kabel LAN-nya. Ini sebelah sini. Nanti bisa kelihatan datanya di sini. Oke, selanjutnya ini adalah WiFi, jadi dia bisa dapat internet dari jaringan WiFi. Nanti teman-teman bisa pilih aja. Ini kebetulan nama-nama WiFi yang di dekat studio rumah saya. Terus kemudian juga ada monitor. Nah, ini monitor adalah melihat jaringan internet yang terkoneksi terhadap Universal Spark. Kan teman-teman udah tahu deh dari segi spesifikasi Universal Spark ini tuh mampu sampai bonding 9 jaringan internet maksimalnya ya, up to-nya gitu. Cuma kali ini saya cuma pasang 2 SIM card. Jadi bisa kelihatan nih card 1 sama card 2 sama-sama 4G. Ini dari Telkomsel saya gitu. Nanti kalau misalnya ada WiFi nanti ini bisa nyala. Kalau misalnya ada pakai kabel LAN nanti sebelah sini juga nyala. Seperti itu. Oke. Terus yang files ini adalah kalau misalnya teman-teman record nanti nama-nama filesnya akan muncul di sini. Oke gitu. Nah, ini adalah sistem. Di sini bisa lihat untuk ngatur screen brightness, bahasa yang digunakan dan sebagainya. Terus kalau info ini adalah nama spesifikasi nama dari alat tersebut. Jadi modelnya, nomor SN-nya, hardware version, software version semua ada di sini. Seperti itu. Ini untuk menu-menunya. Terus juga di sebelah kirinya ini ada tombol lock ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah setup semua, terus nggak mau karena ini touchscreen, nggak mau keganggu gugat, bisa kita telik sini untuk kunci. Jari saya kegedean tuh. Jadi dia lock gelap kayak gitu. Jadi kalau bisa ditekan harus masukin input password dulu. Nah, sini kita udah dikasih tahu passwordnya apa. Jadi tinggal tekan aja 0000. Terus confirm, nanti dia akan kebuka lagi. Nah, terus di bagian bawah nih kelihatan nih nanti keterangan-keterangan ya. Jadi di sini bisa dibilang oh ini udah standby untuk keperluan live, kodeknya H264, nanti bitrate-nya berapa,
teksnya berapa, nanti delaynya berapa milisecond, sama keterangan baterai. Di sini dikasih tahu pakai LAN atau WiFi apa enggak, sama ada 3 gambar SIM, jaringan SIM cardnya ya, kayak gitu. Sama yang di sini jam dan gambar SD card untuk memori. Nah, mudah bukan cara menyetingnya? Selanjutnya, mari saya tunjukkan cara setting secara remote. Berarti apabila kita menggunakan browser di PC maupun di smartphone. Oke, sekarang kita akan cek dashboard yang disediakan di website. Nah, dari sini teman-teman langsung saja buka situsnya di ind.univiso.tv. Enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya akun ya, teman-teman bisa klik register yang ada di sini. Kalau misalnya sudah diregis, teman-teman login saja. Oke, kalau sudah kita tinggal slide, terus kita tinggal sign in. Nah, terus kemudian sini kita diberikan tips nih, ada pop up, dia bilang kalau misalnya kita binding, itu berarti email sama nomor telepon kita itu udah nyatu, udah ngelink. Kalau misalnya pengen disatuin, kita binding aja, nanti kita akan masukin nomor teleponnya, terus kita minta seperti verifikasi seperti biasa. Kalau enggak, kita cancel aja dulu. Nah, kira-kira seperti ini tampilan dashboard dari Univiso Spark di websitenya. Nah, yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya dari ini, yang di sebelah kanan, ini adalah layar preview. Layar preview ini hanya bisa diaktifkan apabila udah ada jaringan yang masuk, udah ada inputan ya, baik dari SDI maupun HDMI, tapi dia baru bisa kebuka kalau kita sudah live streaming. Jadi kalau pas saat sebelum live streaming masih setup, kita belum bisa melihat previewnya. Sayangnya seperti itu. Nah, terus yang di bawah ini adalah bitrate yang sedang berjalan. Jadi ini buat kita monitoring ya, transfer rate datanya tuh bagaimana. Nah, ini bisa dilihat kita transmission rate-nya lagi 1,55, naik 175, 1,80 kilobyte per second ya. Dan ini jaringan internetnya benar-benar diambil dari yang di bawah sini nih keterangannya. Kalau ini kan bisa kelihatan ya, kalau ini WiFi, nanti ini ada LAN. Saya sedang menggunakan SIM card ya, providernya ini Telkomsel. Jadi saya pakai 4G, ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini di bagian tengahnya. Di bagian tengahnya ini itu sebenarnya kita bisa atur bitrate sama delay itu di sini. Nah, cuma kalau mau lebih detail ada 3 option menu nih di sebelah sini. Ini buat recording, ini buat ngatur settingan, sama ini untuk detail. Kalau recording nanti misalnya teman-teman saat live streaming, kita juga bisa sambil merekord. Soalnya di Univiso ini kita dikasih built-in ya, ada built-in memory atau built-in storage itu sebesar 59,46 GB, sekitar 60 GB lah kita disediakan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau record saat live streaming, jadi setelah ini klik start live, nanti kita bisa klik start untuk recording bersamaan. Nah, untuk pengaturannya kita bisa ke bagian setting di sebelah sini. Nah, di sini bisa kelihatan device parameternya, misalnya namanya mau dikasih apa, alat ini terserah teman-teman bisa atur. Untuk encoding algoritmanya ada pilihan mau pakai H264 atau H265 seperti itu. Ini untuk work mode-nya. Nah, ini diberitahu kita mau pakai buat apa nih, buat live streaming broadcast atau lossless record. Jadi ini untuk live streaming, ini untuk recording, kurang lebih kayak gitu. Nah, berikutnya ini ada bitrate. Bitrate itu kita mau pakai berapa nih? Pasti teman-teman yang udah live streaming udah tahu ya. Misalnya kita mau ganti 4000. Nah, itu bisa. Terus juga ada buffer time. Ini bisa atur, terserah teman-teman berapa, tapi saya biasanya pakai 2000 millisecond. Ini udah umum. Kemudian untuk di stream modenya, kita udah dikasih 2 pilihan, yaitu constant bitrate atau variable bitrate. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian untuk berikutnya ini ada audio dan video setting. Nah, video kita bisa lihat untuk frame rate-nya. Kita mau pakai di berapa FPS nih. Jadi kalau misalnya kita buka, dia itu mampu up to 60 FPS. Ya. Dan video resolusinya di sini kebetulan
up to hanya di Full HD 1920 kali 1080. Seperti itu. Nah, untuk video rotation angle ini bisa kita atur. Kalau misalnya teman-teman mau horizontal bisa tetap di 90 derajat. Kalau misalnya mau dibalik, kalau mau horizontal ya udah nggak usah pakai no rotation. Tapi kalau mau vertikal kita bisa pakai di 90 sampai 270. Tapi kalau misalnya mau dibalik kita bisa pakai yang di 180 derajat. Seperti itu. Nah, untuk audio coding, nah ini kompresi untuk audio ya, itu kita diberi AACLC sama AACHE. Saya sih standarnya pakai AACLC aja. Dan kemudian untuk audio coding rate-nya, ini kita bisa pilih dari 64 kbps atau 128 kbps atau 192 kbps, terserah teman-teman. Kalau saya sih biasa umumnya di 128 ya. Kadang ada juga yang teman-teman yang biasa di 192 sama di 256. Nah, ini teman-teman bisa tentuin sendiri. Kalau ini saya ambil contoh di 128. Terus juga untuk coding sampling rate-nya itu ini yang paling terkenal biasanya 48 kHz atau di 44,1 kHz. Nah, tapi sini hitungannya hertz, jadi tulisannya ada ribunya. Jadi 44.100 atau di 48.000 hertz, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus kalau logo setting ini berarti kita bisa memasukkan logo kita ke dalam video live streamingnya. Jadi kita langsung aja, misalnya di sini tekan on. Nah, ini misalnya kita masukin logo kita ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan dia itu logonya hanya bisa menerima yang ukuran 400 kali 300 pixel. Seperti itu ya. Jadi tolong kalau misalnya mau pasang logo, ini resolusi yang bisa dipakai cuma di 400 kali 300. Oke, kalau misalnya ada, misalnya ambil contoh, kita ambil logo M4 Studio di sini. Nah, nanti kalau udah tulisan upload complete, dia akan udah masuk. Cuma sayangnya di sini nggak muncul nih di previewnya. Dia munculnya hanya di pas saat live streaming. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin taruh di mana nih logonya, ini ada kotak putih nih. Ini kalau misalnya kita klik, kita bisa drag mau taruh logonya ada di mana. Misalnya di kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, atau berada di tengah-tengah. Pokoknya terserah teman-teman mau taruh di mana. Oke, nah berarti nanti kita taruh di kiri atas aja ya. Kalau udah, baru kita tekan submit. Oke, kalau sudah taruh, nanti di bagian sini kita bisa lihat nih detailnya. Ini adalah bagian rangkuman ya. Jadi teman-teman bisa lihat secara dirangkum apa aja yang sudah ke setting. Seperti itu. Kita balik lagi. Nah, gimana caranya kita untuk melakukan live streaming? Nah, itu pengaturannya ada di sini nih, streaming address. Ya. Nah, kita tuh bisa tekan plus di sini untuk memasukkan alamat URL dan stream key-nya. Jadi sini saya ambil contoh. Saya udah sempat buka untuk yang live streaming. Ini saya ambil contoh di YouTube ya. Nah, itu kan kita biasanya naruh alamat URL streaming ya. Ini kita salin. Terus kita pindahkan lagi. Ini kita tekan plus. Nah, di sini enter address-nya kita paste. Nah, setelah itu kita beri tanda slash lagi nih. Di sebelah sini baru balik kita masukkan stream key-nya. Balik. Nah, nanti kita bisa taruh di sini. Kalau sudah, kita tekan confirm. Oke, nanti di sini akan keluar streaming address-nya. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih dari satu platform, nggak cuma di satu YouTube aja, bisa kita tambahin lagi nanti. Di sini mau masukin channel YouTube lain, atau misalnya mau masukin Facebook lain, akun Facebook, itu juga bisa. TikTok, itu juga bisa. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus ke bawah ini ada full flow address. Nah, full flow address ini fungsinya adalah jadi inputan yang masuk ke Univiso itu kan akan dikirim ke cloud. Kalau misalnya teman-teman ingin lempar ke encoder lain yang bukan dari Univiso, itu bisa. Jadi kita nyalakan aja mau lewat mode RTMP atau HLS. Nanti kalau sudah nyalain nih, kayak misalnya ini saya udah nyalakan, terus kita klik copy. Nah, nanti teman-teman dapat alamat RTMP lagi atau alamat dari Univiso. Nanti alamat ini bisa kita kirim ke encoder yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk settingan live streamingnya. Kita coba ya.
Oke, kalau misalnya semua sudah di setup, kita akan coba nyalain ya live streamingnya. Hanya supaya jaringan internetnya kuat, ini saya tambahkan lagi WiFi. Jadi saya nyalakan untuk WiFi ruangan studio saya. Nah itu nanti kalau misalnya udah, kita tinggal langsung saja tekan Start Live seperti ini. Nah nanti di sini live name-nya terserah, teman-teman boleh ganti atau mau pakai angka ini juga nggak apa-apa. Kita klik confirm saja. Nah, nanti kalau sudah berarti internetnya sudah jalan. Tuh, bitrate-nya udah naik ya sampai 1400, 1600. Tuh. Di sini udah kelihatan secara monitoring, dan kalau misalnya udah, kita bisa preview gambar kita di sini. Kalau kita tekan, tuh nanti akan muncul. Hai, ini adalah contoh previewnya ya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat di YouTube-nya. Nah, kalau di YouTube-nya juga udah kebuka ya. Jadi di sini sudah masuk nih. Seperti itu. Oke deh, teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gini cara streaming menggunakan Univiso. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau live streaming, terus habis itu mau sambil record. Nah, itu tinggal tekan saja di bagian sini. Kita klik, nanti dia akan jalan untuk recordingnya. Nah, recordingnya ini semua ngikutin ini ya, ikutin settingan parameter saat live streaming kayak gitu, bitrate berapa dan sebagainya, itu semua diikutin dari settingan live streamingnya. Seperti itu. Nah, seperti itu sih gambaran kalau kita menggunakan Univiso Sport untuk kegiatan live streaming. Nah, logonya juga udah kelihatan ya di sebelah sini ya. Sebelah sini logonya juga udah nongol. Seperti itu. Oke, setelah live streaming selesai, ini saya udah tekan lagi untuk matiin ya. Tuh udah kelihatan ya, dia mati. Nah, untuk recording yang tadi kita bisa cek di bagian media. Tuh, hasilnya ada di sini. Nah, nanti ini tuh bisa kita atur, mau kita lihat detailnya berapa megabyte. Terus habis itu kalau ini mau hapus, kalau ini misalnya mau download, kalau misalnya teman-teman mau pindahin ke komputer teman-teman kayak gitu. Nah, terus kemudian di bagian sini ada work order. Nah, work order ini maksudnya adalah feedback. Jadi Univiso ini akan menerima feedback dari usernya. Misalnya kalau teman-teman lagi ada masalah, itu antara register atau device-nya bermasalah pada saat live video atau on demand atau pas saat live streaming, itu bisa kita pintain komplain lah, istilahnya kita bisa tulis komplain di sini dan semoga bisa segera dibaca oleh Univiso-nya. Seperti itu. Untuk work order ya. Nah, kemudian kalau untuk log di sini adalah list kapan alat ini digunakan. Misalnya pakai akunnya siapa atau nanti dipakai oleh akun lain juga bisa kebaca di sini. Kalau untuk detail ini kayak rangkuman aja. Listnya dijadiin satu. Kayak gitu. Nah, tadi yang recordingnya udah selesai ya, di sebelah sini. Jadi filenya bisa kita buka. Nah, ini adalah contoh hasil recording dari videonya. Seperti itu. Oke, itu dia tadi initial review saya ya terhadap Univiso Spark UV100 ini. Yang kepo sama harga dan contoh pengetesan live streamingnya, bisa cek pada link di kolom deskripsi ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.